wabarakatuh. Ini jumlah partisipannya kok belum lengkap ya. Baru 109 dari 100 berapa ini? 30 berapa ya angkatan ini? Kurangnya masih banyak ini. Tadi ya kuliah selesai jam berapa? Tadi pagi. Tadi pagi kuliah. Selesai masih pagi sih, Bu. Masih Karena pagi. anatomi nggak ada. Artinya kan ada kesempatan untuk isoma yang panjang ya. Makan, sholat. Tapi mesti kita mengawali kuliah belum pernah mahasiswa lengkap itu jumlahnya. Sudah muncul PPT-nya Bu Irma? Belum, Ibu. Oh, belum. Sudah muncul? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan ke-11 ya. Jadi kemarin Bu Irma nggak bisa gabung karena ada sesuatu hal tentang apa kemarin temanya atau materinya nabati ya. Pauk-pauk dari nabati. Ada yang ditanyakan yang nabati sebelum masuk ke sayuran? Jadi protein itu ada dua, protein hewani sama nabati, yang mana saudara sudah familiar, sudah bisa membedakan mana yang termasuk kelompok protein hewani maupun nabati. Begitu juga kita sudah mencoba mengaplikasikan di praktikum. Ya. Kemudian kita masuk ke pertemuan 11 yaitu sayuran. Pertanyaannya Bu Irma, ini kan pertemuan ke-11. Anda punya kalender UAS-nya kapan, Mbak? Kalau nggak salah, kalau UAS-nya itu Senin di awal itu Bu, Januari. Ya. Senin di awal Januari, sekarang tanggal 15 ya? Iya. Berarti 11, 12, 13. Di awal Januari ya? Iya, di awal Januari. Oke, 6 nanti sampai tanggal 14. 17. Oke, jadi masih bisa 3 pertemuan lagi masih ya? Berarti Januarinya minggu kedua ya, Mbak ya? Iya, Bu. Oke. Kalau kita bicara tentang sayuran, semua jenis sayuran sudah sering kita konsumsi. Sayuran yang golongan A maupun golongan B. Di dalam bahan makanan pemekar, sayuran dibagi menjadi dua. Yang mana sayuran dari kelompok A itu sayuran yang nilai gizinya relatif rendah. Yang mana bisa dikonsumsi oleh semua orang tanpa tanpa ada kandungan gizi dalam hal ini, tidak khawatir dengan mengkonsumsi banyak sayuran yang kelompok A karena kandungan kalorinya relatif rendah. Apabila kita mengkonsumsi kelompok itu,
maka peluang untuk berat badan naik itu relatif kecil dibandingkan dengan sayuran yang kelompok B. Karena tolong di-unmute. Halo, suaranya tolong itu di-unmute supaya tidak mengganggu suaranya. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang sayuran, sayuran itu kan merupakan tanaman hortikultura. Umumnya mempunyai usia yang relatif pendek. Kalau kita menanam sayur bayam misalnya, itu tidak perlu membutuhkan waktu yang lama. Apakah itu sayuran dalam kelompok daun, kelompok bunga, maupun kelompok akar ya, atau umbi. Jadi relatif sangat pendek. Makanya sayuran yang dijual di pasar tradisional maupun di supermarket itu jenisnya relatif banyak. Anda sudah bisa mempelajari atau melihat di TKPI, tabel komposisi pangan Indonesia maupun di bahan penukar bahwa jenis sayuran itu relatif banyak. Ya, karena sayuran ini merupakan tanaman hortikultura dan umum dimakan untuk memenuhi kebutuhan gizi, khususnya vitamin, mineral, serat. Makanya saudara harus bisa mengevaluasi berapa jenis sayuran yang Anda konsumsi. Berapa gram Anda mengkonsumsi sayuran dalam satu hari. Harapannya supaya Anda tidak kekurangan vitamin, tidak kekurangan serat. Ya, walaupun ada kebutuhan tertentu, misalnya serat, itu kebutuhannya berapa per hari. Tapi dalam ketentuan WHO, konsumsi sayuran ya per hari itu kurang lebih 250 gram. Sedangkan buah hanya 150. Kenapa sayuran lebih banyak dibandingkan buah? Padahal buah sama sayuran itu juga sumber vitamin, sumber mineral, sumber serat. Kenapa kebutuhan sayur lebih banyak dibandingkan kebutuhan buah? Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira? Ada yang mau berargumen? Ada yang mau menjawab? Kenapa dalam ketentuan WHO bahwa asupan untuk sayuran itu lebih banyak dibandingkan buah yang harus kita konsumsi per orang per hari? Kenapa kira-kira? Karena buah-buahan itu Mungkin ya? Mungkin kalau buah-buahan kan banyak mengandung gula gitu. Ya, ya buah-buahan itu banyak mengandung gula, yang mana kalorinya relatif lebih banyak dibandingkan sayuran. Coba Anda cermati di bahan penukar. Ya, satu penukar sayuran kan 100. Satu penukar buah ada yang 50, ada yang 75. Memang ada yang 100 sampai 150. Tapi kebutuhan satu penukar buah-buahan per satu penukarnya yang 150 itu semangka. Yang mana semangka itu mempunyai kadar air yang relatif lebih tinggi dibandingkan yang lain. Tapi kalau sayur-sayuran kan tidak. Dan diharapkan saudara mengkonsumsi sayuran itu dari berbagai macam jenis sayuran. Ada yang kandungan vitamin A-nya mungkin lebih tinggi, atau vitamin C, atau vitamin B. Ya. Sifat umum dari sayuran ini memiliki kandungan air yang relatif tinggi. Dan sayuran termasuk sayuran yang perishable atau bahan yang mudah rusak. Tidak bisa disimpan dalam waktu yang relatif lama. Kalau Anda menyimpan di suhu ruang atau di almari es, harus benar-benar dicermati, dibungkus pakai kertas itu biasanya supaya dia tidak lembab, supaya daya simpannya relatif lebih lama. Ya, tetapi tidak bisa menyimpan dalam 1 minggu, tidak bisa.
apalagi sayuran yang kelompok daun. Itu sangat mudah rusak, ya. Dan sayuran ini tidak dikonsumsi sebagai makanan utama karena sumber karbohidratnya relatif rendah atau energinya. Walaupun di situ ada kandungan kalorinya, tapi tidak bisa dijadikan sebagai makanan utama. Dan mengandung klorofil, mengandung karotin, mengandung antosianin, dan proses pemasakannya mudah. Dalam proses pengolahan sayuran itu karena relatif mudah, kadang-kadang kita menyajikan produk sayuran itu kadang-kadang kurang menarik karena proses pengolahan Anda terlalu lama dengan suhu yang relatif tinggi, maka teksturnya mudah lunak, mudah rusak, tampilannya akan kurang menarik. Jadi Anda harus betul-betul memperhatikan apabila mengolah hidangan dari sayur-sayuran. Ya mungkin tidak membutuhkan waktu lama, tapi persiapannya yang lama karena harus menyiangi, membersihkan, memotong, ya membutuhkan persiapan yang agak lama dibandingkan dengan pengolah. Kalau mengolah Anda merebus air, mendidih, masukkan sayur, kemudian mungkin 10 menit sudah Anda angkat, sudah bisa dinikmati. Beda dengan mengolah dari kelompok protein hewani, ya, khususnya daging tentunya. Kalau ikan relatif lebih mudah. Kemudian manfaat daripada sayur karena mengandung banyak vitamin A, vitamin C, kemudian banyak mengandung serat, banyak mengandung mineral. Manfaatnya dalam tubuh kita sangat banyak, ya. Yang penting Anda harus memperhatikan komponen-komponen perubahan di dalam sayur. Ya, kalau kondisi penyimpanannya tidak tepat atau kurang tepat, maka sayuran itu akan mudah busuk, mudah rusak, atau mungkin menguning yang tidak bisa kita olah lagi. Ya. Mungkin atau juga waktu memanennya. Atau waktu cuaca yang ekstrim seperti kondisi sekarang ini, cuacanya kadang panas, lalu kadang-kadang hujan lebat, itu harga sayuran relatif mahal karena banyak yang rusak. Banyak sekali perubahan-perubahan daripada tanaman sayuran. Karena kena hujan misalnya bayam. Bayam itu teksturnya sangat lemah. Kalau kena hujan yang relatif lebat dia mudah rusak. Begitu juga sayuran yang lain. Mungkin kalau sayuran umbi, nah itu mungkin agak lebih tahan dibandingkan sayuran yang dari daun. Kemudian beberapa pigmen yang ada di sayuran itu ada pigmen karotin, ada antosianin, ada flavonoid, ada klorofil yang mana mempunyai sifat dan warna yang berbeda-beda. Kalau pigmen karotin yang ada di sayuran itu biasanya sayuran yang berwarna oranye, sayuran yang berwarna kuning, misalnya wortel. Terus apa lagi selain wortel yang warnanya orange atau kuning? Selain wortel apa? Labu kuning. Terus apa lagi? Tomat. Halo, apa lagi? Tomat, iya enggak? Tomat, Ibu. Tomat ikutnya antosianin yang merah. Ya, karena kalau yang tomat yang oranye itu sebetulnya belum masak maksimal. Bisa juga yang kuning atau oranye itu paprika. Mungkin kalau paprika itu penggunaan kita relatif lebih sedikit dibandingkan sayuran yang lain, ya. Jadi sayuran yang kandungan pigmen karotinnya relatif banyak terdapat pada sayuran yang berwarna orange maupun kuning mempunyai sifat yang larut dalam lemak, ya. Di sini kerusakan pada saat pemasakan, pada saat pengolahannya relatif sedikit. Tapi kalau kandungan gizi atau pigmen yang larut dalam air, maka dalam proses pengolahannya itu mudah rusak.
Ya, di samping vitaminnya mudah larut, kemudian proses pengolahannya dia mudah rusak. Tapi kalau Anda merebus wortel yang kandungan pigmen karotinnya relatif lebih bagus, Anda merebus dengan suhu yang relatif tinggi, warnanya tetap bandel, warnanya tetap berwarna orange, ya, masih tetap tahan dibandingkan yang berwarna hijau. Kemudian antosianin, ini sayuran yang berwarna merah, biru, atau violet. Nah, tadi salah satunya adalah tomat, cabai. Kalau biru apa ya? Ada nggak sayuran yang warnanya biru? Kelihatannya nggak ada ya. Kalau ke violet itu arah ke ungu itu bayam. Ya, bayam. Itu juga larut dalam air. Apabila di dalam proses pengolahannya ini pH-nya rendah, maka akan berubah lebih cepat warnanya menjadi apa itu kelabu. Bila ditambah cuka, maka akan berubah atau kembali ke posisi warna semula. Dan pigmen yang flavonoid ini biasanya yang berwarna kuning. Jadi karotin sama flavonoid itu tidak jauh berbeda. Cuman perbedaannya di sini apabila sayurannya seperti wortel lebih banyak beta karotinnya, maka dia cenderung ke larut dalam lemak. Tetapi kalau pigmen flavonoidnya ada tetapi relatif sedikit atau banyak di dalam sayuran tersebut, maka flavonoid itu akan mudah larut dalam air. Ya, biasanya terdapat dalam sel-sel daun di sayuran itu. Dan kalau klorofil, pigmen klorofil ini biasanya semua sayur-sayuran berwarna hijau. Kalau berwarna hijau relatif banyak jenis sayuran yang berwarna hijau. Dan di sini harapannya Anda bisa mengantisipasi supaya warna sayuran tetap menarik, tetap hijau, di waktu proses pengolahannya pancinya dibuka supaya apa uapnya itu tidak kembali ke rebusan. Apabila dia kembali warna hijaunya tidak fresh lagi, tidak bagus lagi, akan menjadi hijau kecoklatan gitu. Ya, Anda harus hati-hati. Jadi namanya pengolahan sayuran itu relatif mudah, cuman menghasilkan produk yang menarik atau yang bagus itu yang harus eh, apa ya, butuh latihan, butuh pengalaman. Ya, waktu merebus membutuhkan waktu berapa menit itu perlu latihan, perlu praktek, istilahnya seperti itu. Dan klasifikasi sayuran berdasarkan bagian tanaman, ada sayuran akar atau umbi. Contohnya selain wortel apa? Sayuran akar atau umbi. Selain wortel apa? Kentang. Terus apa lagi? Apa lagi? Lobak. Ya, lobak. Dan kalau sayuran bunga selain brokoli apa? Kembang Kol. Terus apa lagi? Yang bunga. Anda pernah makan kembang turi enggak? Pernah, Ibu. Pernah. Ya, itu kan juga termasuk bagian sayuran yang di kelompok bunga. Dan sayuran tunas. Itu tauge. Selain tauge apa ya kalau tunas itu ya? Rebung, Bu. Rebung. Oh ya, rebung. Cuman Anda harus hati-hati ya. Rebung kalau udah terlalu tua nanti keras, teksturnya sudah tidak bisa dinikmati. Tidak semuanya orang suka aroma rebung, rasa rebung. Karena katanya pring kok dimakan kan gitu. Rebung itu kan sebetulnya kan seperti pring gitu ya. Tetapi justru andalan atau ciri khas daripada hidangan lumpia khas Semarang itu keunikannya ya di aroma rebung itu. Karena melalui proses fermentasi mempunyai aroma khas yang beda dibandingkan rebung yang lain. Yang penting waktu Anda mengolahnya pinter. Setelah rebung difermentasi, Anda rebus ya kurang lebih 10 menit sampai mendidih, lalu dibuang supaya aroma fermentasinya bisa berkurang. Kan nggak enak itu aroma fermentasi itu arahnya kan ke asam.
Dan sayuran biji atau sayuran polong selain buncis apa? Kacang panjang, Kacang panjang. Terus ada lagi apa? jagung manis, Jagung manis. Jagung manis ikut mana ini? Jagung manis itu termasuk sayuran Buah. polong atau Buah. sayuran buah? Buah. Buah. Apalagi yang termasuk kelompok sayuran biji atau polong? Ada buncis, ada kacang panjang, Kapri. kapri, ya, ada kapri. Dan sayuran daun jenisnya lebih banyak. Paling banyak adalah kelompok sayuran daun. Ya. Kalau buah selain tomat apa? Sayuran buah selain tomat apa? timun, Timun. Terus apa lagi? Paprika. Terong, paprika juga bisa. Terus apa lagi? Yang buah? Labu. Cabai ikutnya mana? Buah. buah, Buah. Ya, cabai ikutnya buah. Ya. Jadi paling tidak Anda bisa memberi contoh kelompok-kelompok sayuran yang akar, kelompok sayuran bunga, tunas, dan biji, daun, dan buah. Ya minimal Anda cari 3 ya, 3 jenis sayuran itu. Kemudian klasifikasi sayuran berdasarkan kandungan nutrisinya. Kalau kelompok umbi-umbian otomatis kandungannya akan kaya akan karbohidrat. Karena kelompok umbi-umbian ini bisa difungsi, bisa dijadikan sebagai sayuran, bisa dijadikan sebagai pengganti makanan pokok. Misalnya kentang, itu bisa difungsi, bisa dijadikan kelompok sayur, bisa dijadikan kelompok pengganti makanan pokok, ya. Terus apa lagi selain kentang? Yang kaya dengan karbohidrat. Singkong. Singkong, labu kuning. Labu kuning itu kan juga difungsi. Dia kandungan karbohidratnya relatif tinggi. Bisa dipakai untuk sayur, bisa dipakai untuk pengganti makanan pokok karena kandungan karbohidratnya relatif tinggi. Dan ada kelompok kacang-kacangan. Kacang-kacangan otomatis kandungan proteinnya yang diunggulkan dibandingkan kandungan gizi yang lain seperti vitamin, kemudian asam folat dan lain sebagainya. Kalau kelompok kacang-kacangan itu otomatis diambil karena kandungan proteinnya atau protein nabati yang dimanfaatkan. Dan kalau sayuran hijau itu kayak di samping kaya vitamin yang jelas kaya Fe, zat besi. Ya, jadi khususnya perempuan harus banyak mengkonsumsi sayuran yang berwarna hijau. Kenapa saya anjurkan seperti itu? Karena setiap bulan remaja atau perempuan itu mesti akan mengalami menstruasi. Mengalami menstruasi itu banyak sekali darah yang keluar. Kalau kita asupannya khususnya zat besi kurang, ya di waktu kita menstruasi, apa dampaknya dalam untuk remaja? Dampaknya apa? Kalau kita anemi, dan kasus anemia yang ada di Indonesia itu relatif lebih tinggi, khususnya remaja. Karena hasil penelitian menyampaikan atau menyebutkan bahwa remaja itu pada susah maem sayuran. Sukanya yang hidangan-hidangan yang tinggi kalori, tinggi protein, tinggi karbo, tapi justru yang sayuran agak susah. Coba itu tidak sebanyak antri di resto-resto yang kandungan lemak dan proteinnya relatif tinggi, ya. Itu. Di samping kacang-kacangan juga ada kelompok-kelompok tertentu yang kaya akan fosfor. Yang mana kalau kita mengkonsumsi bahan makanan atau sayuran yang kaya akan fosfor akan membantu untuk menguatkan atau pertumbuhan tulang pada anak-anak. Ya, karena masa pertumbuhan itu kan mulai dari balita ke anak-anak remaja. Kalau sudah sampai ke dewasa itu pertumbuhannya itu kan sudah lambat.
Tapi kita bisa mempertahankan supaya tulang-tulang kita tidak mudah rapuh, tidak mudah keropos. Makanya perlu konsumsi berbagai macam sayuran, khususnya yang mengandung fosfor. Karena kalau orang sudah dewasa mengkonsumsi banyak kalsium, misalnya teri, ya itu dikhawatirkan hipertensi karena di situ apa banyak mengkonsumsi atau banyak penggunaan garam. Tapi kalau kita mengkonsumsi sayuran yang kandungan fosfornya relatif tinggi, kita akan membantu menguatkan kepadatan tulang. Karena orang kalau sudah usia seperti Bu Irma 50 ke atas itu biasanya kepadatan tulangnya itu sudah berkurang. Bu Irma merasakan itu dulu. Bu Irma itu waktu remaja kelihatannya tingginya 157 deh. Sekarang tinggal 155. Kadang-kadang 56, kadang-kadang seringnya 55. Artinya apa? Dia kan menurun, berkurang karena tingkat kepadatan daripada tulangnya itu sudah berkurang. Ya mungkin berdirinya sudah tegak, tidak bisa terlalu lama, mudah capek. Dan tipe kerusakan sayuran itu bisa dari fisik, ya mungkin tergores, mungkin patah, mungkin memar, mungkin daunnya sobek, atau mungkin batangnya patah atau terpotong, yaitu merupakan ciri-ciri kerusakan fisik pada sayuran. Dan kalau kerusakan fisiologis itu biasanya akan tumbuh akar pada beberapa bahan. Misalnya Anda menyimpan kentang, kadang-kadang kan tumbuh itu akarnya, ya. Atau mungkin memar, ya. Jadi waktu dipetik kelihatannya permukaannya sangat bagus, tetapi dalamnya mungkin sudah memar atau rusak karena mungkin jatuh, tidak tampak. Setelah dibiarkan beberapa hari menjadi matang, tetapi dalamnya rusak. Ya. Dan kerusakan patologis ini akibat terkontaminasi bakteri, ya atau mikroba atau yang lainnya. Jadi ada beberapa sayuran yang memang dari sononya, dari aslinya itu sudah ada bakterinya, sudah ada mikrobanya. Ya misalnya kentang, itu sebetulnya sudah ada. Jadi kalau Anda memilih kentang, kalau warnanya sudah hijau dan tumbuh akar pada beberapa bahan kentang itu harus hati-hati. Di situ akan sudah tumbuh, biasanya sudah tumbuh bakteri atau mikroba yang ada di kentang itu. Ya. Dan teknik memilih sayuran, karena saudara sudah praktek semua ya, yang semester 1 dari bid 1, 2, 3 semuanya sudah praktikum ya, kan tinggal ujian ya? Iya. Ya, Bu. Tinggal ujian. Jadi saya pikir cara memilih sayuran yang segar, ini pasti semuanya sudah paham, apalagi perempuan. Kalau yang laki dengan mempelajari bagaimana cara memilih sayuran yang segar itu mudah. Yang penting warnanya, kalau sayuran warna hijau yang masih hijau cerah, tidak menguning, tidak kering, tidak banyak yang berlubang, ya tulang daunnya masih terlihat jelas. Jadi misalnya ada bayam atau kangkung itu biasanya kan ada batangnya, ada tulangnya, itu masih terlihat jelas. Apabila kita patahkan itu masih bisa tidak terlalu teksturnya tidak terlalu lunak. Kalau terlalu lunak itu artinya sayuran tersebut sudah tidak seger lagi, ya. Dia mungkin sudah mulai proses layu. Makanya orang yang jualan sayur itu biasanya kalau sudah jam 10 atau jam 11 biasanya diperciki air lagi supaya apa bisa mempertahankan warna. Ya, khususnya yang warna hijau yang banyak pigmen klorofilnya. Kemudian sayuran buah. Kalau sayuran buah biasanya agak lebih kuat. Ya, yang penting tidak memar, tidak berair atau teksturnya tidak terlalu lunak, jadi masih kokoh, masih kuat gitu ya, dan tidak busuk. Makanya di sini harus hati-hati. Yang sayuran buah kelihatannya tampak dari luarnya itu masih bagus, masih rapi gitu, ternyata dia busuk di dalam karena mungkin jatuh atau mungkin kena kena benda tajam yang tidak kelihatan ya, itu kadang-kadang busuk di dalam. Kemudian
seperti terong, mentimun, labu siam dipilih yang masih muda karena kalau sudah tua itu kadang-kadang bijinya itu sudah terlalu besar jadi tidak enak. Ya, rasanya sepok. Ya. Terong pun macamnya juga banyak, ada terong ungu, ada terong hijau, ada terong gelatik. Dan mentimun kalau yang mentimun luar atau mentimun Jepang itu bijinya relatif lebih sedikit dibandingkan timun lokal. Ya, kalau timun lokal itu biasanya bijinya udah gede-gede, sudah tua. Bahkan waktu diiris itu dia berongga. Kalau berongga itu otomatis timunnya sudah tua. Dan labu siam dan lain sebagainya. Kemudian sayuran polong. Sayuran polong itu akan mudah memilihnya. Apakah itu muda atau tua. Dikatakan sayuran polong yang masih segar dan muda itu apabila bijinya itu tidak terlalu tampak. Jadi misalnya kacang itu kan kacang panjang itu kalau bijinya sudah besar atau terlalu tua itu akan tampak dan kadang-kadang kulitnya itu akan pecah. Jadi pilihlah sayuran polong yang relatif masih muda. Dan batas antara biji polong satu dan biji polong lainnya belum melihat jelas. Jadi masih samar-samar. Itu artinya sayuran tersebut masih muda. Nanti Anda bisa mencermati itu. Khususnya yang paling mudah dicermati adalah buncis. Buncis itu ada yang bijinya kelihatan, tapi ada yang khususnya yang buncis baby itu biasanya kan masih relatif muda, itu enggak akan tampak bijinya, ya. Jadi masih dalam bentuk buncis yang panjang, tidak berliku-liku. Kemudian tidak berlubang. Otomatis kalau untuk memilih sayuran segar, apakah itu dari dari daun, dari buah, dari sayuran polong, yang penting tidak berlubang. Cuman hati-hati, banyak kontroversi. Katanya sayuran yang bagus, yang tidak berlubang, tidak banyak ulatnya itu karena proses berkembangnya sayur itu karena sudah dikasih pestisida. Ya, jadi dikasih bahan-bahan kimia tertentu untuk mempercepat pertumbuhan. Jadi kadang-kadang sayurannya itu relatif masih daunnya bagus, tidak berlubang gitu. Tapi Anda harus hati-hati. Di situ kalau kita teliti pestisida di dalam sayuran itu masih ada karena petani sekarang itu tidak sabar kecuali sayuran yang organik. Kalau sayuran organik kan relatif mahal. Dia akan tumbuh dengan sendirinya tanpa diberi pupuk-pupuk kimia, jadi pupuk-pupuknya itu pupuk-pupuk yang relatif tidak membahayakan dalam proses pertumbuhan daripada sayuran tersebut. Dan dapat dipatahkan juga untuk sayuran polong. Kemudian sayuran umbi tidak memar, tidak berair, tidak berlekuk. Begitu juga untuk sayuran tunas masih kelihatan cerah dan tidak layu. Dan cara menyimpan sayuran. Bu Irma dari awal sudah disampaikan untuk menyimpan sayuran itu tidak bisa dalam jangka waktu yang relatif lama. Walaupun secara teori bisa aja disimpan dalam suhu kamar atau bisa juga disimpan dalam suhu yang relatif rendah. Jadi fungsinya di sini hanya untuk menghambat proses penuaan atau menghambat kelayuan. Tetapi kalau kita menyimpannya tidak tepat, biasanya akan berisiko tingkat kerusakan sayuran itu relatif lebih cepat ya. Makanya kalau Anda besok kepaniteraan atau waktu kunjungan, pasti sayuran itu dibeli pagi lalu langsung diolah ya. Cari yang disimpan dalam jangka waktu lama. Kalau toh ternyata harus disimpan, biasanya hanya 1 hari, karena mungkin proses pengolahannya itu pagi atau dini hari, maka dia membeli H-1. Jadi nggak mungkin disimpan di kulkas dalam jumlah yang banyak. Kecuali sayuran dari kelompok kacang polong. Atau mungkin yang kelompok umbi-umbian, dia lebih tahan dibandingkan sayuran yang daun. Ya, kemudian efek pengolahan sayuran pasti akan berdampak di teksturnya,
akan berdampak di aromanya, akan berdampak di warnanya. Yang harusnya hijau akan berdampak apabila kena suhu yang relatif tinggi dan lama proses pengolahannya, maka sayuran itu akan berubah warna dari hijau menjadi hijau kecoklatan ya. Kemudian yang tidak kalah penting sesuai profesi Anda, kandungan zat gizi pada sayuran itu akan mudah rusak, khususnya vitamin, mineral maupun serat. Dan perubahan tekstur, jadi nanti Anda pelajari ya, misalnya bayam, ya bayam itu ada batangnya, ada daunnya. Kalau waktu Anda mengolah masakan, memetiknya terlalu banyak pada batangnya, maka mungkin batangnya teksturnya belum lunak, tetapi daunnya sudah lunak. Makanya di sini ada beberapa yang harus diperhatikan dalam proses pengolahan sayuran, khususnya perubahan daripada tekstur maupun serat. Ya, harus dilihat jenis sayurannya, dilihat tingkat kekerasan daripada sayuran tersebut. Ya, misalnya Anda merebus daun bayam dengan daun pepaya. Ya, tekstur daripada daun itu pasti sangat berbeda, apalagi tekstur yang ada di batangnya. Jadi kita tidak bisa mengeneralisasi merebus sayuran dalam waktu yang sekian menit, itu tidak bisa, tergantung pada jenis sayurannya. Kemudian kontrol perubahan pada aroma. Makanya di sini dianjurkan di dalam proses pengolahan sayuran itu memasak secepat mungkin. Ya, secepat mungkin. Jadi jangan terlalu lama dimasak. Kemudian waktu mengolah, rebus air terlebih dahulu, kemudian masukkan sayuran. Kalau misalnya itu ada sayuran dari daun maupun dari umbi atau yang lainnya, bisa dikelompokkan. Mana sayuran yang mudah lunak dan mana sayuran yang tahan lama. Begitu juga tentang aroma. Apabila kita masak, Anda harus bisa mengenal berbagai macam jenis sayuran apabila direbus akan ada perubahan warna. Khususnya kol. Anda coba perhatikan kol itu apabila direbus terlalu lama, dia akan berbuih, berbusa. Ya. Itu kalau Anda biarkan, itu biasanya akan berpengaruh ke kondisi lambung seseorang yang tidak tahan dengan aroma daripada kol tersebut. Gunakan air sedikit mungkin apabila Anda mau merebus sayuran. Apabila air rebus sayurannya itu mau dimanfaatkan, ya monggo. Tapi kalau tidak dimanfaatkan, kan Anda membuang. Nah, kalau Anda membuang menggunakan air yang relatif banyak, maka kandungan vitaminnya sudah banyak yang hilang, banyak yang rusak, Anda buang percuma itu. Ya. Dan untuk mengurangi aroma yang kuat, rebus dengan panci yang dibuka seperti yang tadi, khususnya klorofil supaya warnanya tetap hijau. Kalau aromanya yang kuat yaitu tadi kol. Jadi kalau masak kol itu jangan ditutup pancinya supaya aroma yang enggak enaknya itu bisa menguap keluar, tidak masuk lagi ke dalam air perebusan sayuran. Kemudian pengawasan warna, gitu ya. Warna yang paling bandel waktu proses pengolahan sayuran adalah warna orange atau warna kuning. Tapi kalau untuk warna putih, warna hijau itu biasanya akan mudah rusak di waktu memasak ya. Nah, antisipasinya gimana? Waktu memasak dapat ditambah sedikit asam. Nah, kalau kita menambah sedikit asam, hati-hati jangan sampai berpengaruh di rasanya nanti. Kita mempertahankan warna, tetapi rasanya akan berubah apabila kita memberi asam yang terlalu banyak. Kemudian dianjurkan ditutup. Kalau tadi yang klorofil dianjurkan dibuka atau aroma yang menyengat dianjurkan dibuka, tetapi kalau untuk pengasahan warna dianjurkan ditutup. Misalnya oranye itu boleh ditutup, putih boleh ditutup. Dan dapat dikukus. Nah ini untuk mengantisipasi
vitamin-vitamin supaya tidak larut di air, maka Anda bisa mengolah sayuran itu dengan cara dikukus. Jadi memanfaatkan media uap airnya. Tetapi resiko konsekuensinya membutuhkan waktu yang relatif lama, apalagi sayuran itu sayuran yang tua. Ya, misalnya Anda mau buat pecel, ya daripada sayuran direbus boleh dikukus. Ya. Apabila Anda mau membuat sayuran capcay, itu sebelum dicampur Anda boleh dikukus dulu atau di-blanching. Ya, di-blanching boleh. Di-blanching itu kan direbus atau disiram air panas dalam waktu yang singkat dan cepat. Setelah itu siram dengan air es atau air dingin. Supaya apa? Proses panasnya itu berhenti, terputus, maka warna daripada sayuran itu masih bisa dipertahankan. Dan pada pH tinggi warna akan menjadi lebih kuning. Pada pH rendah atau asam warna akan tetap sesuai dengan kondisi sayurannya. Kemudian sayuran merah ini dipengaruhi oleh antosianinnya, pH-nya, adanya pigmen lain ya di dalam sayuran yang merah. Dan mengolahnya dalam waktu yang relatif singkat, mengukus lebih baik daripada merebus. Cuman tidak familiar kalau kita mau membuat urapan, mau membuat berbagai macam sayuran itu jarang yang dikukus. Ya, karena itu tadi waktunya membutuhkan waktu yang relatif lama ya. Kalau merebus kan cepat. Kemudian sayuran hijau atau klorofil ya, pada penyimpanan warna hijau akan terdegradasi menjadi kuning. Jadi karena di sini kandungan vitaminnya relatif banyak, pigmen klorofil yang ada di sayuran hijau, maka apabila dibiarkan terlalu lama di suhu ruang, maka warna hijau itu akan mudah pudar menjadi kuning ya, menjadi kuning. Atau tanaman aja yang banyak berdaun itu kan biasanya banyak sekali proses menjadi warna lebih kuning. Itu karena apa? Karena pigmen klorofil yang ada di daun tersebut sudah banyak yang berkurang. Ya, untuk mengantisipasi warna hijau pada pemasakan, memasak tanpa ditutup, memasak dalam waktu yang cepat dan singkat, ya, memasak tidak dalam jumlah yang besar. Kalau jumlah yang besar itu dikhawatirkan yang bawah sudah lunak, Anda belum selesai masukkan sayuran semua, yang bawah sudah sudah matang, padahal yang atas belum matang. Jadi Anda harus hati-hati kalau merebus sayuran dalam jumlah yang besar, Anda harus bisa mencari alat atau panci atau apapun yang dipakai untuk merebus sayuran dalam jumlah yang besar. Supaya apa? Masuk sayurannya itu sekali. Ya, kalau sekali itu tingkat kematangannya akan bareng. Tapi kalau masuknya Anda masukkan sampai 5 atau 6 kali, waktu dimasukkan yang keempat, yang bawah sudah matang. Jadi ini nanti pengetahuan ini akan sangat bermanfaat kalau Anda gunakan di waktu kepaniteraan khususnya MSPM. Kemudian orange ya, karotid di sini lebih bandel. Paling enak itu sayuran yang warnanya orange atau kuning, di samping kandungan vitamin A-nya juga bagus. Apabila diolah itu warnanya masih tetap menarik, berwarna orange. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi kehilangan kandungan gizi di waktu pengolahan sayuran karena temperatur yang tinggi. Tinggi boleh, tetapi harus dalam waktu yang singkat dan cepat. Tapi kalau temperaturnya tinggi, waktunya masak terlalu lama, kemudian banyak sekali vitamin yang larut dalam air perebusan, apalagi ditambah alkali, itu maka akan mempengaruhi kandungan gizi yang ada di sayuran tersebut. Kalau pola pengolahan orang Cina, orang Jepang, temperaturnya memang tinggi, tapi waktunya paling hanya 5 menit. Maka kalau menggunakan temperatur yang tinggi, maka waktu pemasakannya harus cepat.
supaya kandungan gizinya tidak banyak yang rusak atau hilang. Ya, itu. Kemudian yang perlu diperhatikan waktu mengkonsumsi sayuran mentah, kan ada sebagian masyarakat yang suka lalapan. Apalagi orang Sunda, orang Jawa Barat itu sering atau paling suka mengkonsumsi sayuran mentah. Di kondisi yang sekarang ini, petani-petani itu waktu menanam sayuran itu banyak menggunakan pestisida. Jadi yang hobinya makan menggunakan lalapan, Anda harus hati-hati. Ya, karena dengan cara dicuci atau dibersihkan itu pestisida itu tidak mudah larut, tidak hilang semuanya. Sebetulnya dia termasuk larut dalam air, tetapi tidak semuanya bisa hilang. Hasil penelitian yang saya baca, residu pestisida yang ada di sayuran mentah itu masih menempel, masih ada. Ya, harus hati-hati. Kemudian pencucian yang tidak sempurna. Jadi kadang-kadang kita mencuci sayuran itu karena itu dianggapnya bersih, maka mencuci sayuran itu kadang-kadang seenaknya. Contohnya, Anda mencuci sayuran kol. Kol itu kan terdiri dari beberapa lapis. Tidak semua orang mencuci sayuran kol itu dibuka per helai. Biasanya langsung utuh gelondong disiram lalu dipotong-potong dimasak. Nah, di situ kadang-kadang ada ulet yang masih ada di dalam atau kadang-kadang kotoran yang ada di dalam itu tidak akan hilang karena tidak dibuka perhelainya untuk kol itu. Makanya pencuciannya itu harus betul-betul sempurna. Dan kualitas air kadang-kadang juga berpengaruh. Ya. Air itu ada yang kadar kapurnya tinggi. Walaupun Anda mungkin sudah paham syarat air yang bersih itu tidak berbau, tembus pandang. Itu kan secara kasat mata. Tapi setelah kita uji ke laboratorium, kadang-kadang air itu bisa jadi kadar kapurnya mungkin tinggi atau mungkin tercemar dengan aroma yang lain atau terkontaminasi bakteri yang berbahaya. Ya. Di samping itu ada senyawa racun alami yang memang ada di sayuran tersebut. Contohnya asam sianida itu ada di singkong. Ya. Kalau untuk mengetahui singkong ini ada asam sianidanya atau tidak, kalau kita konsumsi rasa pahitnya muncul, maka kandungan asam sianida dalam singkong itu akan kelihatan, berarti banyak. Tapi kalau dari daun singkong, ya, di daun singkong asam sianidanya itu masih ada, cuman kadarnya masih bisa ditolerir, masih bisa kita konsumsi dengan baik. Kemudian ada solanid yang Bu Erna sampaikan. Jadi solanid ini biasanya racun yang ada di kentang. Jadi kentang yang sudah berubah warnanya, kentang yang sudah tumbuh akarnya, itu jangan Anda paksa diolah. Nanti kalau Anda belah itu kan kadang-kadang warna kentang itu sudah berubah menjadi kecoklat-coklatan, bukan kuning lagi. Itu biasanya sudah adanya proses racun senyawa alami yang ada di kentang tersebut. Kadang-kadang kan kita eman sebagai perempuan. Adalah dipotong separuh, yang separuh dibuang, yang separuh masih kuning misalnya. Padahal namanya racun itu tidak bisa dilihat secara kasat mata. Kecuali Anda bawa ke laboratorium, Anda uji, mungkin akan kelihatan ini ada racunnya atau tidak. Tapi untuk kehidupan sehari-hari kan kita tidak bisa. Ya, itu. Kemudian bagaimana cara menangani sayuran segar, sayuran beku, dan sayuran kering. Semuanya mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Menangani sayuran segar otomatis beda dengan sayuran beku. Begitu juga dengan sayuran kering. Ya, sayuran beku itu memang tidak semua sayuran itu dijual dalam bentuk beku yang ada di supermarket. Biasanya sayuran beku itu hanya tertentu, misalnya kacang polong, jagung, kemudian wortel, buncis itu biasanya hanya sayuran tertentu yang bisa dibekukan. Tapi kalau sayuran segar kan semua jenis sayuran
harus Anda tangani dengan baik supaya waktu Anda proses pengolahan sayuran itu hasilnya tetap bagus. Begitu juga dengan sayuran kering ya. Nanti bagaimana cara menanganinya? Bisa Anda baca ya. Namanya sayuran segar itu ya Anda siangi, Anda bersihkan ya. Kemudian Anda cuci terlebih dahulu baru Anda potong. Bukan Anda kupas, kemudian Anda potong lalu Anda cuci. Itu enggak boleh. Karena sayuran banyak kandungan vitamin yang mudah larut dalam air, harapannya Anda potong dicuci terlebih dahulu baru dipotong. Kemudian seperti kol, kembang kol, daun brokoli untuk mengantisipasi dalamnya apakah ada ulat atau tidak bisa dicuci dengan diberi sedikit garam airnya ya. Apabila di dalamnya nanti ada ulat, kan kadang-kadang ulat daripada sayuran itu kan nggak kelihatan. Misalnya ulatnya putih kecil, terdapat di mana kembang kol atau di kol itu kan nggak kelihatan apabila kita tidak rendam. Ya, jadi fungsinya di sini diberi sedikit garam mengantisipasi apabila ada kotoran atau ulat yang ngumpet, istilahnya ngumpet di dalam sayuran tersebut di antara lapisan kol satu dengan kol lainnya itu bisa keluar apabila ditambah dengan sedikit garam. Kemudian pengupasan, diupayakan mengupasnya itu tidak terlalu lama dengan waktu mengolah. Ya kadang-kadang Anda ngupas, ya kemudian Anda potong, Anda diamkan begitu aja, dan Anda masaknya baru nanti sore. Kalau misalnya mau di-prepare seperti itu, ya terus dibungkus yang rapi, masuk di kulkas, ya supaya apa kualitas tingkat kesegaran daripada sayuran itu masih bisa terjaga. Karena apa? Sayuran itu kandungan vitaminnya banyak. Apabila dibiarkan dalam suhu ruang yang terlalu lama, maka dia mudah teroksidasi dengan udara, otomatis akan berkurang kandungan vitaminnya. Kemudian rendam sayuran yang cepat browning. Contohnya sayuran apa? Sayuran yang cepat browning itu sayuran apa? Terong. Terong. Selain terong apa lagi? Kentang. Ya ada terong, ada kentang. Ya kalau buah ya ada apel, ada pisang. Itu mudah browning. Jadi harapannya yang mudah browning supaya tampilan hidangan sayurannya itu tetap bagus, maka rendam sayuran yang cepat browning itu dalam air ya. Kemudian penanganan sayuran beku. Anda harus melihat temperaturnya. Jadi sayuran yang dijual dalam bentuk beku itu harusnya terlindungi oleh kristal-kristal es yang ada di sayuran itu. Apabila itu sudah mencair atau tidak banyak, maka diragukan tingkat kesegarannya. Ya, jadi lihat dulu temperatur dalam swalayan itu Anda cek temperaturnya bagus enggak ya. Kadang-kadang kristal es itu ada sebagian yang sudah enggak ada atau sudah berkurang. Makanya itu wajib apabila Anda menggunakan sayuran beku. Jadi kristal es itu harus ada karena dia akan melindungi tingkat kesegaran daripada sayur. Kemudian apabila sayuran beku itu dikemas, kemasannya harus tetap bagus supaya sayuran beku itu masih tetap bisa dipertahankan tingkat kesegarannya. Tidak terjadi proses thawing. Proses thawing itu ada semacam proses kristal es yang ada di sayuran tersebut mulai mencair, mulai meleleh, maka adanya proses thawing itu. Jadi Anda harus hati-hati. Kemudian penanganan sayuran kaleng. Ya. Kelihatannya sepele kaleng itu. Ya. Tapi Anda harus hati-hati. Cek kembali apabila membeli sayuran atau bahan apapun yang dikemas dalam kaleng. Cek apakah kalengnya rusak atau tidak. Peyok atau tidak. Walaupun dia nggak bocor. Tapi kalau sayurannya itu sudah ada yang peyok. Peyok itu bahasa Indonesianya apa sih?
Apa bahasa Indonesianya peyok ya, apa? Sudah Penyok. sedikit benyok ya. Ya udah sedikit rusak itu dikhawatirkan karena itu terbuat dari besi ya, dikhawatirkan itu sudah adanya proses proses-proses kerusakan di dalam kaleng tersebut ya. Kemudian mengetahui persentase cairan dan sayuran. Biasanya orang yang menjual sayuran dalam bentuk kaleng itu biasanya di dalamnya kan disimpan ya, ada airnya. Anda harus tahu komposisi antara air dengan sayuran itu. Jangan sampai perbandingan air dan sayurannya terlalu banyak air, berarti Anda kan membeli air. Padahal kalau sayuran kaleng itu airnya kan tidak dimanfaatkan. Kita hanya memanfaatkan sayuran. Itu kan melalui proses fermentasi. Misalnya Anda mau beli asparagus misalnya. Itu kan ada asparagus segar, ada asparagus yang sudah dikaleng. Begitu juga sayuran wortel ada yang dikaleng. Ya, harus mengetahui itu. Kemudian melihat ukuran kaleng. Jangan sampai kalengnya gede, tapi ternyata isinya cuma sedikit. Gitu. Ya, jadi itu kaleng itu biasanya ada ukurannya itu berat bersih apa berat kotor. Kalau berat bersih harusnya isi kaleng itu ya misalnya 250 gram ya 250 gram beratnya. Kalengnya nggak dihitung. Jadi kalau Anda ingin menghitung kebutuhan bahan makanan dalam proses pengolahan makanan itu akan diketahui Anda butuh berapa. Anda butuh berapa kaleng apabila isinya misalnya 250 atau 300 ya. Dan memasak dengan memperhatikan bersihkan terlebih dahulu bagian atas. Kadang-kadang sayuran yang dikemas dalam kaleng itu kadang-kadang kalengnya bagian atas itu kotor. Anda harus lap dulu. Kalau tidak, waktu Anda membuka kaleng itu, kadang-kadang tidak menutup kemungkinan kotorannya itu akan masuk di dalam kaleng itu, lalu tercampur dengan bahan makanan yang tersimpan dalam kaleng. Jadi dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian kalau memang Anda menggunakan cairan, ada sebagian yang digunakan, tapi relatif kecil. Kalau digunakan ya dipanaskan, jangan berbarengan memanaskan air yang ada di sayuran kaleng dengan sayuran tadi. Jadi harus dipisahkan ya untuk memanaskan. Dan panaskan sedekat mungkin waktu makan karena sayuran yang dikemas dalam kaleng itu sebenarnya kan sudah matang. Sudah matang itu. Supaya daya simpannya relatif lama. Nah, nanti Anda akan mempelajari proses pengawetan ya. Proses pengawetan atau menyimpan bahan makanan dengan melalui proses pengawetan supaya daya simpannya menjadi lebih panjang. Kemudian penanganan sayuran kering, kalau kering itu khususnya kacang-kacangan atau mungkin ada beberapa sayuran yang memang sengaja dikeringkan. Kalau Anda menggunakan sayuran kering yang dari kelompok kacang-kacangan, diupayakan sebelum diolah direndam terlebih dahulu supaya kadar air daripada sayur kacang-kacangan itu menjadi lebih banyak kadar airnya. Kalau tidak, maka Anda membutuhkan waktu merebus relatif lama. Ya. Jadi harus direndam, kemudian baru direbus. Kemudian rebus dengan api yang sedang dalam waktu yang relatif lama. Dan kalau yang sayuran kering beku itu hanya direndam, tidak perlu direbus. Misalnya jamur. Jamur itu kan ada yang dikeringkan, itu tidak perlu direbus, Anda tinggal rendam pakai air panas sudah cukup ya, dan bisa dimanfaatkan. Dan cara pengolahan sayur ini macamnya banyak. Yang pertama adalah di partelikuk. Di partelikuk itu seperti proses pengolahan memasak dengan cara di blanching. Memasak dengan cara di blanching itu yang bagaimana? Cara memasak dengan cara di blanching itu yang bagaimana? Caranya bagaimana di blanching? Ayo, siapa yang tahu? Putri Aulia. Putri Aulia masih menyimak? Halo, Putri Aulia sudah? Masih, Ibu. Ya.
Gimana proses balancing dalam pengolahan sayuran? Kurang tahu, Bu. Kurang Mohon tahu. maaf banget lagi di perjalanan. Di perjalanan dari mana mau kemana? Dari rumah mau jemput Mama. Ayo yang lain, siapa yang mau membantu proses cleansing? Saya Ibu, di kukus. di merebus sayuran atau buah ke dalam air mendidih dalam waktu yang singkat lalu disiram pakai air dingin. Selain direbus, proses cleansing ada lagi nggak Wah tekniknya? Direndam. Kukus. Direndam atau dikukus. Tapi direndam tidak boleh dalam waktu yang lama. Bisa aja disiram, ya. Disiram dalam waktu yang singkat dan cepat. Kemudian cara pengolahan sayuran di samping di cleansing bisa direbus. Direbus contohnya apa? Mau sayur bayam direbus, mau sayur kare dengan cara direbus. Medianya apa? Bisa air biasa, bisa santan, bisa kaldu, bisa susu, ya. Jadi medianya banyak dimanfaatkan untuk proses pengolahan sayuran. Bisa ditumis, bisa digoreng, bisa dibakar, bisa dikukus, ya. Jadi namanya sayuran itu yang ditumis, yang dibuat ya. Anda harus bisa membedakan antara tumis sayur dengan Jadi jangan sampai seperti Anda membuat sayur yang direbus namanya ditumis ya, kalau toh ada cairannya itu hanya sedikit, begitu tidak terlalu banyak. Kalau digoreng kan jelas, ya. Digoreng itu jelas, berarti hasilnya lebih crispy. Dibakar juga jelas. Dikukus apalagi, ya. Namanya sayurannya ada yang ditumis, ada yang dicacah atau dipepes. Bisa aja Anda membuat aneka sayuran, ya. Kemudian setelah itu dibungkus, dikukus, lalu dipepes, itu dibakar. Nah, jadi cara pengolahan sayuran itu paling gampang. Mungkin ada salah satu proses pengolahan sayuran yang tanpa dimasak. Sayuran apa? Yang tanpa dimasak. Yang tidak melalui proses pengolahan, tapi menghasilkan sayur. Masak apa? Masak apa coba? Siapa yang mau memberikan contoh? Ada satu produk olahan sayur tanpa melalui proses pemasakan, tanpa melalui karedok, rancam, salad, acar. Ya, banyak ya. Jadi walaupun proses pengolahan itu melalui proses pemasakan, tetapi ada beberapa hidangan sayuran yang kita kenal tanpa melalui proses pemasakan bisa menghasilkan satu hidangan yang bisa kita nikmati. Salah satunya tadi, kalau Jawa Barat ada karedok, di Jawa ada terancam. Ya, dan salad. Kalau salad itu memang pengaruh dari orang Eropa, ya. Salad semuanya dibuat mentah bisa, ada yang sebagian dimasak juga bisa. Dan ada acar. Acar itu kan ada acar mentah, ada acar matang. Ya, acar mentah yang paling mudah. Jika Anda potong-potong ketimun mau dicampur dengan wortel boleh, ya, supaya warnanya lebih menarik, dan kasih bumbu, sudah menjadikan satu hidangan acar yang lezat. Kemudian standar kualitas pengolahan masakan sayuran, penting warna daripada sayuran itu masih tetap bagus, tidak merusak warna. Kalau kuning yang masih bagus kuningnya, begitu juga warna hijau, supaya penampilan di waktu penyajian sayuran itu masih menarik. Begitu juga teksturnya. Jadi di waktu masak aneka hidangan sayuran itu, karena waktunya tidak terlalu lama, waktunya yang singkat cepat, harapannya tekstur daripada sayuran itu masih cepat, masih tetap bagus. Begitu juga aromanya, pemberian bumbunya jangan terlalu banyak, ya. Bisa kombinasi dari beberapa warna sayuran itu dijadikan satu produk olahan yang menarik tentunya. Jadi dikombinasi bisa dari jenis bahannya, bisa dikombinasi dari metode memasaknya supaya teksturnya lebih bagus. Kemudian aneka bentuk sayuran nanti Anda pelajari ya,
yang bentuk sardinia itu yang bagaimana, julienne itu seperti korek api, Brunei itu yang dadu kecil, Maxidon itu kubus yang lebih besar, Alumet itu lebih besar dari julienne, Paisan itu yang tipis, kemudian chiffon, chop itu yang dicincang. Ini aneka bentuk sayuran yang lebih lengkap lagi ada ini. Ada sardinia, kemudian ada vici, ada shallot, nanti Anda pelajari. Penjabarannya dari berbagai macam potongan sayuran ini ada di sini. Oh, vici itu apa sih? Vici itu yang dipotong bulat tipis. Shallot itu yang bagaimana sih? Potongan sayur yang menggunakan cetakan bowel. Kalau seperti Anda membuat koktail. Apa sih bedanya Maxidon sama Brunei? Itu sama-sama kubus, bedanya ada di ukurannya ya. Kalau Maxidon itu kubus yang agak gede 1 cm, kalau Brunei itu lebih kecil ya. Nanti Anda pelajari di sini ya. Jadi bentuknya Anda lihat gambar tadi, tapi penjabarannya actionnya Anda baca di keterangan yang ada di bawah gambar. Kemudian hidangan sayur. Kalau tadi kita bicara tentang aneka sayuran, kemudian kita olah menjadi satu hidangan sayur. Hidangan sayur merupakan hidangan yang berisi bahan pokoknya sayuran, bisa ditambah atau tidak dengan bahan lain. Dalam hal ini bisa dari hewani maupun nabati, rasanya bisa pedas atau tidak, bisa berkuah atau tidak. Itulah hidangan sayur. Ya, Anda bisa memodifikasi ya untuk hidangan sayur di sini. Bahan cairnya yang digunakan bisa lebih bervariasi. Air biasa boleh. Contohnya Anda buat sayur bayam, sayur sup menggunakan kaldu, ya, atau air kaldu. Anda membuat kare menggunakan santan. Anda membuat ca atau membuat orak-arik tanpa kuah. Jadi paling tidak Anda bisa memberikan berbagai macam hidangan sayur yang pakai kuah atau air biasa, yang pakai kaldu atau pakai santan, atau mungkin dimodifikasi dicampur dengan kaldu dan santan atau tanpa kuah. Ya, jadi paling tidak Anda bisa memberikan berbagai contoh hidangan sayur tersebut. Kemudian proses pemasakannya itu bisa lama, bisa cepat ya. Proses pemasakannya itu artinya misalnya Anda mengolah sayuran dari daun singkong. Mungkin waktunya lebih lama dibandingkan Anda mengolah hidangan dari daun bayam. Ya, ada beberapa sayuran yang dari daun ataupun dari kelompok yang lain yang membutuhkan waktu yang lama. Ya, daun pepaya, daun singkong, daun kenikir itu membutuhkan waktu yang relatif lama. Kalau buah yang tomat mudah, cepat. Kemudian terong cepat. Tapi kalau Anda buahnya dari pare, membutuhkan waktu juga agak lama dibandingkan yang tomat. Gitu ya. Jadi Anda harus bisa memahami bagaimana mengolah hidangan sesuai dengan kondisi sayurannya. Yang terakhir adalah di dalam pedoman memasak sayuran yang baik, idealnya di dalam proses memasak tidak terlalu matang. Jadi tidak terlalu matang, jadi teksturnya masih renyah ya. Kemudian memasak sedekat mungkin dengan penyajian. Kalau masak penyajiannya jam 12 jangan masak pagi hari. Karena Anda masak itu biasanya ada nasi, ada lauk iwani, mungkin lauk nabati, ada sayur. Anda siapkan yang lain, nanti yang sayur yang terakhir. Jadi besok kalau Anda menyusun menu, sudah masuk dalam mata kuliah, gizi dalam daur kehidupan, atau masuk dalam menyusun diet, ya Anda itu harus memasak. Makan pagi, makan siang, makan malam, mulai dari makanan pokok, lauk hewani, nabati, sayur. Anda masaknya jangan, yang masak sayur dulu yang mudah, jangan. Nanti hasilnya kurang maksimal. Jadi Anda bisa memasak yang membutuhkan waktu yang lama dan tidak mudah rusak. Bisa lauk hewani dulu, lauk nabati atau mungkin nasi ya. Dan kematangannya harus sama antara
sayuran satu dengan sayuran yang lain. Yang penting potongannya sama. Dan ada yang satu gede, yang satu kecil. Nanti tingkat kematangannya pasti beda. Jangan memasak sayuran bersamaan. Ini artinya kalau ada berbagai macam jenis sayuran, Anda masuk atau memasukkan sayurannya bersamaan, itu biasanya tingkat kematangannya akan berbeda. Jadi yang dilihat bagaimana tingkat kematangannya yang membutuhkan waktu, proses memasaknya lama, itu yang dimasukkan terlebih dahulu. Kalau perlu, kalau memungkinkan bisa di-blanching dulu dan disimpan dalam almari es. Ini biasanya sayuran yang mau dicah, mau ditumis, atau mau dibuat capcay, itu bisa Anda blanching terlebih dulu. Supaya Anda tidak keburu-buru, khususnya menyiapkan sayuran untuk sarapan. Ya, Anda bisa sudah dipotong, dikupas, dipotong, ya sudah dicuci, dipotong, simpan di kulkas, jadi pagi tinggal masak. Kalau perlu di-blanching, ya di-blanching terlebih dahulu. Ya, ada yang didiskusikan materi kita pada ya. Saya mau berizin bertanya. Ya, monggo. Kalau Ada. orang kena asam urat itu kan kadang nggak boleh makan sayuran hijau gitu kan, Bu? Yuk. Terutama bayam. Nah, kalau untuk bayam merah itu gimana ya, Bu? Terima kasih. Ya, asam urat itu disebabkan oleh kelebihan kandungan apa dulu? Apa kira-kira orang apa? Purin, ya. Nah, sekarang kalau Anda karena sudah profesinya ke gizi, Anda harus kritis. Jadi, oh ini boleh, ini enggak boleh, itu dilihat dari kondisi bahannya. Karena Anda tahu asam urat itu disebabkan karena tinggi purin. Anda lihat dulu, dicek di TKPI, dicek di kandungan gizi. Kira-kira bayam itu kan jenisnya ada bayam bayam sekul, ngarannya apa? Bayam yang gede itu kan ada, bayam sayur ada, bayam merah ada, itu kan jenisnya banyak. Nah, Anda lihat di TKPI. Kalau memang purinnya relatif tinggi ya jangan dikonsumsi. Jadi kalau nanti Anda sudah mengarah ke diet, ya ini boleh atau tidak boleh itu ada standarnya. Oh boleh mengkonsumsi bayam tapi tidak boleh berlebihan karena kadar purinnya mungkin sekian gitu. Jadi mulai sekarang Anda nanti sudah terbiasa kalau mau membuat menu khususnya untuk diet-diet tertentu, Anda lihat dulu penyakit ini karena apa sih? Oh, kelebihan purinnya dilihat dulu. Jadi bahan makanan yang purinnya rendah itu yang Anda sajikan. Misalnya ada penyakit yang yang tidak boleh banyak konsumsi gula itu apa? Diabetes gitu misalnya ya. Ya itu Anda cari sayuran yang kadar gulanya relatif rendah. Tidak hanya sayuran, semua bahan makanan yang relatif rendah. Mungkin nanti misalnya ginjal, yang ginjal itu apa syaratnya tidak boleh mengkonsumsi kandungan apa, ya itu Anda buka dulu. Jadi dibuka dulu syarat dietnya, Mbak, ya. Jadi jangan selalu mudah terpercaya dengan omongan dari luar. Jadi Anda sudah masuk atau memilih ke gizi, Anda harus pintar menelusuri. Oh, bahan ini kenapa tidak boleh? Oh, ternyata kadar purinnya tinggi. Oh, boleh karena ada purinnya tapi masih rendah. Itu ya, Mbak Haifa ya. Iya, Bu. Makasih. Ya, sama-sama. Yuk yang lain. Ibu, saya izin bertanya. Iya, siapa ini? Mbak Ria? Ya. Ya. Jadi kan sekarang ini tuh lagi rame banget sayuran yang digoreng buat snack ya, Bu. Misalnya kayak kol atau terong gitu. Nah, itu menurut Ibu bagaimana? Karena di sisi lain kan yang saya tahu sayuran kalau digoreng itu nilai gizinya berkurang. Tapi di sisi lain juga itu salah satu cara buat orang yang nggak suka makan sayur lebih tertarik buat makan sayur gitu. Ya. Makasih, Bu. Oke, pertanyaannya bagus. Kalau Anda mengeneralisasi kalau sayuran yang digoreng nanti akan berkurang nilai gizinya. Nilai gizi yang mana? Jadi sayuran itu kan kadar vitamin yang banyak. Otomatis dia kena suhu yang relatif tinggi akan berkurang. Tetapi di sisi lain karena digoreng, kira-kira yang naik apa kandungan gizinya?
Kalau sayuran digoreng, lemaknya. Di sisi lain, apapun sayuran itu Anda diamkan begitu aja tanpa diolah. Ya, khususnya sayuran yang kandungan vitamin yang mudah larut dalam air. Itu pasti dalam proses pengolahan tanpa diolah pun dia akan berkurang. Dia akan berkurang, ya. Jadi sayuran itu memang kita butuhkan, kita riskan karena vitaminnya banyak yang larut, maka dianjurkan Anda mengkonsumsi sayuran itu yang macam-macam. Tidak semuanya yang larut dalam air, tapi ada yang tidak larut dalam air atau yang pigmennya bandel tadi. Ya, pigmennya bandel. Ya, jadi kalau rusak berkurang, iya. Sayuran itu Anda biarkan aja teroksidasi dengan udara, dia akan berkurang vitaminnya dan mudah rusak. Tapi seberapa rusaknya, berkurangnya berapa? Nah, itu perlu dikaji, perlu diteliti. Nah, ini satu permasalahan buat Anda sebagai nutrisionis. Bisa Anda angkat orang awam yang bukan orang gizi nggak tahu. Sayuran itu kandungan vitaminnya banyak. Tapi setelah diolah, masih berapa sih kandungan vitaminnya? Jangan-jangan vitaminnya sudah banyak yang rusak, hilang semua. Berarti Anda hanya ampasnya. Nah, itu perlu dikaji. Belum banyak yang mengkaji sayuran dengan berbagai macam metode memasak. Misalnya direbus. Oh, direbus dengan waktu sekian menit, sekian derajat Celcius. Kemudian Anda uji. Karena di situ Anda merebus bayam berarti apa? Kandungan Fe-nya Anda uji. Waktu segar berapa, setelah direbus berkurang berapa. Itu perlu dikaji lebih mendalam. Nah, bagaimana caranya? Ya, harus dicek di laboratorium. Gitu ya. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, sementara bisa di-close ya, kok Bu Irma gatel ya. Bisa dilanjut minggu depan ya, Mbak. Kok Bu Irma batuk terus nih. Iya, Ibu. Bisa di-close ya, jadi yang punya pertanyaan bisa disimpan, nanti bisa ditanyakan di minggu depan di pertemuan yang selanjutnya. Ya, kita akhiri dulu pertemuan pada sore hari ini. Semoga Anda lebih banyak bermanfaat untuk memperdalam tentang sayuran. Anda bisa menggali banyak, membaca lebih banyak buku-buku tentang sayuran. Begitu juga bisa mencari di internet. Ya, informasi dari Bu Irma itu hanya bagian kecil. Ya, Anda harus bisa mengembangkan lagi. Oke, bisa kita akhiri pertemuan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Ibu. Izin live ya. Baik. Aku bagaimana?